Ya, selamat sore, selamat sahabat. Kita bertemu kembali dengan program penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab, dan saya Peggy Iskandar Wawor akan membantu acara ini dari awal hingga akhirnya. Pada sahabat ini, tema atau apa yang akan disampaikan adalah mengenai mengatasi nyeri pergelangan tangan atau carpal tunnel syndrome. Syndrome ya, dengan Dr. Bona Pardede, SPKFR, merupakan narasumber kita. Dan setelah itu nanti motivasi rohani oleh Bapak Desmond Kristanto. Nah, baiklah kita akan memulai acara ini dengan didahului oleh doa yang akan dilayangkan oleh Pendeta Mamahit. Silakan Pak Pendeta. Suara saya terdengar. Jelas sekali. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kami puji, kami bersyukur, muliakan nama Tuhan di hari yang penuh berkat ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama pula akan mengikuti satu acara yang diadakan di Rumah Sakit Advent setiap Sabat. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh acara, Anda bertanya dan dokter menjawab, dan berkati pula Dr. Bona Pardede yang akan menguraikan masalah yang dihadapi dengan pergelangan tangan ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga hamba Tuhan, Ibu Peggy Iskandar Wawor yang memandu acara, semuanya berjalan dengan baik, dan kami boleh menikmati berkat jasmani, berkat rohani melalui program ini. Terpujilah acara ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Mamahit. Dan saatnya saya akan panggilkan Dr. Bona Pardede. Ya. Dr. Bona Pardede boleh di spotlight, Pak. Selamat sore. Oh, wajahnya Dr. Bona belum kelihatan ya? Ya, selamat. Yang satu lagi ya. Oke. Mohon maaf, Ya, lagi sedikit ada error. Ya, betul. Di sini saya juga hujan deras, jadi ya kita doakan semoga berjalan lancar ya. Iya. Ya. Dr. Bona Pardede, kita bertemu kembali nih dengan program dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan saat ini Dr. Bona akan menyampaikan materi mengenai mengatasi nyeri pergelangan tangan ya, atau carpal tunnel syndrome, benar ya? Ya, betul. Ya, oke. Baik, seluruh partisipan yang hadir pada sore hari ini, jika Anda memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Dr. Bona, boleh segera tuliskan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan dan Dr. Bona akan menjawab. Dan bagi mereka yang ingin bertanya, misalnya agak sulit untuk ngetik, tolong di klik raise hand, nanti akan saya panggilkan. Dan saatnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Bona Anggi Pardede untuk menyampaikan materinya, dan setelah itu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Dr. Bona. Ya, selamat sahabat. Selamat sore bagi kita semua. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis. Apakah suara saya jelas? Ya, sangat jelas. Ya, jadi saya akan sharing mungkin ya, lebih kepada berbagi juga pengalaman tentang bagaimana adanya suatu keluhan yang sering kita alami, apalagi buat ibu-ibu biasanya, ataupun buat bapak-bapak yang biasanya ada keluhan di nyeri pergelangan tangan. Jadi judulnya adalah carpal tunnel. Apakah saya boleh share screen? Ya, silakan. Bentar.
Apakah sudah terlihat? Belum keluar. Belum ya. Saya coba lagi ya. Apakah sudah terlihat, Tante? Ya, sudah. Jadi saya judulnya adalah carpal tunnel syndrome. Langsung saja. Jadi memang dari kata-katanya aneh ya, carpal tunnel ataupun kalau bahasa Indonesianya lorong karpal. Jadi ini adalah salah satu tempat anatomi di pergelangan tangan kita. Sebenarnya yang paling gampang definisinya adalah nyeri daripada pergelangan tangan di tengah-tengah pergelangan tangan itu. Tapi memang ada sebuah istilah khusus yang di medis memang sudah diulang-ulang dan ini juga sudah sering dipakai, yaitu carpal tunnel. Jadi jangan bingung kalau nama-namanya seperti nama Inggris aneh, carpal tunnel, pokoknya ini adalah nyeri dari pergelangan tangan kita. Jadi adalah kondisi yang menimbulkan mati rasa, kesemutan, nyeri, lemah di tangan atau pergelangan tangan. Jadi pada teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian yang merasakan adanya kesemutan di jari ya, atau di ujung-ujung jari, ataupun di nyeri di pergelangan tangan, ataupun tangannya makin lemah, ya misalnya pada saat dia mau kancing baju, aduh kok makin sulit ya, baru dulunya bisa misalnya kerja gitu, pakai palu, ataupun angkat-angkat masih bisa, kok sekarang sulit ya, nah itu tandanya ada sesuatu di tangannya, jangan-jangan ada yang terjepit sarafnya. Di mana sarafnya adalah saraf medianus, di mana dia terhimpit ataupun tertekan. Jadi ini sebenarnya cedera saraf. Mungkin kalau cedera lebih enak lagi kalau kita bilang saraf kejepit ya. Atau kejepit juga agak parah ya, mungkin yang lebih ringan lagi dari kejepit. Jadi sarafnya iritasi di pergelangan tangan. Nah, kita lihat aja, silakan di raba-raba di pergelangan tangan di tempat kita memakai jam tangan kita di bagian bawah ya. Di sisi bawahnya ini, nah dipegang-pegang nih, kadang-kadang ada kesemutan ataupun ada mati rasa. Nah itulah tempat yang namanya carpal tunnel. Jadi kalau lorong ini kejepit, namanya sindroma carpal tunnel atau bahasa medisnya CTS. Sakit apa? Sakit CTS, Bu. Sakit apa? CTS, Pak. Jadi ya itu. Ini lihat, saya kasih lihat gambarnya juga, ada yang namanya median nerve. Di situ ada banyak sekali anatomi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakangnya, kenapa sih ini bisa tertekan. Angka kejadiannya lebih sering pada wanita daripada pria. Jadi pada ibu-ibu mungkin karena ya pekerjaan rumah tangga, banyak melakukan pekerjaan dengan tangannya, jadi lebih gampang terkena CTS. Di Amerika 1-3 kasus per 1000, jadi lumayan banyak ya. Jadi ada 3 kasus per 1000 orang, lumayan. Dikatakan 50% akibat kerja. Jadi ini akibat karena kerja nih, akibat karena gerakan berulang-ulang. Jadi ada yang namanya neuropati ataupun penyakit saraf ataupun penyakit saraf kejepit atau iritasi ataupun kesemutan. Dikatakan neuropati, diagnosa neuropati ini 90% kena di saraf medianus. Jadi neuropati itu kerusakan saraf. Nah, ada banyak sarafnya di kaki kah, di tangan kah ataupun di wajah. Nah, 90% angkanya di sana. Itu yang kena adalah saraf medianus ini yang terletak di tadi kita sudah bahas carpal tunnel syndrome. Untuk di Indonesia, CTS dimasukkan dalam penyakit dalam kecelakaan kerja, kelompok penyakit otot dan tulang. Jadi kelompok penyakit muskuloskeletal. Jadi muskuloskeletal yang kena otot dan tulang karena kerja. Jadi banyak sekali ini karena kita juga banyak ya pekerja-pekerja ya ataupun orang-orang pabrik lah yang kerjanya itu sangat cepat, sangat banyak targetnya. Nah, itu terkena CTS. Di Surabaya dikatakan ada 82,82% CTS ini adalah wanita, jadi cowoknya cuma 20%. Umur 40 sampai 49 tahun ada 34%. Jadi usianya tuh ya usia dewasa ya, dewasa tua ya, 40 sampai 49 tahun. Dan ibu rumah tangga dengan keluhan kesemutan. Ya, mungkin karena banyak pekerjaan rumah tangga, ibu-ibu entah nyuci, merah ataupun nyuci piring, nyuci baju, baru ngepel, nyapu, ternyata bisa buat tangannya kesemutan. Ada juga penelitian dari Ibu Li Merianti tahun 2004 dikatakan prevalensi 27% pada wanita di pengolahan makanan. Jadi sebanyak 27%
pegawai-pegawai di pabrik pengolahan makanan itu terkena yang namanya CTS. Jadi memang apa ya, banyak di tempat-tempat yang pabrik. Karena kalau di pengolahan makanan ini kan kerjanya berulang-ulang ya. Mungkin kerja 6 sampai 8 jam, disuruh misalnya memasukkan makanan dalam kaleng, kasih target 1.000 ataupun 2.000 kaleng. Jadi ya tangannya bekerja terus sehingga mengalami yang namanya CTS ataupun kesemutan ini. Mekanisme penyakitnya adalah gerakan repetitif dan posisi yang menetap dalam jangka waktu yang lama sehingga mempengaruhi saraf dan suplai darah ke tangan dan pergelangan tangan. Ya, tadi ya, ada pegawai makanan ataupun catering, dia harus buat banyak sekali makanannya sehingga pergelangan tangannya sakit. Saya pernah punya pasien, sedikit juga kesaksian, dia pegawai buruh di salah satu pabrik rokok, dikatakan agak sedikit unik. Jadi satu hari itu ditargetkan sekitar 5.000 sampai 7.000 linting. Jadi bayangkanlah, dia melinting 5.000 puntung rokok ataupun 7.000 rokok, ya pasti pergelangannya sakit. Dan itu ditarget. Kalau memang target dalam waktu 6-8 jam beres 5.000 linting, dia dikasih uang yang sesuai. Jadi memang ya kepada mereka-mereka yang pekerjaannya itu aja, memerlukan gerakan tangan yang sangat cekatan, nah, itu beresiko sekali untuk terkena yang namanya carpal tunnel syndrome ataupun CTS. Nah, atau yang sekarang mungkin karena banyak online, kita banyak pegang mouse, itu ternyata juga bisa kena ya. Tadi kan kita sudah sepakat ya di daerah sini nih, daerah carpal tunnelnya. Jadi kalau mouse kita kurang bagus, kurang oke, ya kena gencet di sininya. Mungkin awal-awal masih kebas, lama-kelamaan 2-3 bulan jadi yang namanya nyeri. Nah, jadi memang ini mungkin salah satu penyakit era pandemi kali ya, banyak di depan laptop, banyak memakai mouse, terjadi cedera ataupun kesemutan di tangannya. Atau mungkin main HP, mungkin jangan-jangan bisa juga ya, mungkin posisinya salah, main HP selama 2 jam, 3 jam, bergerak terus, bisa juga tangannya kesemutan. Nanti pas kesemutan tiba-tiba HP-nya jatuh. Itulah salah satu keluhan daripada orang-orang kena CTS. Jadi sedikit teorinya, dari Ellis Robben dikatakan, jadi gerakan berulang-ulang membuat yang namanya robekan daripada jaringan lunak itu, lalu terjadi penebalan daripada jaringan di sekitar saraf medianus ini, sehingga tekanannya meningkat, volumenya meningkat, jadi yang namanya kerusakan saraf, sarafnya kurang oksigen atau nerve ischemia, jadi yang namanya CTS. Atau biasanya pada ibu hamil nih, mungkin ibu hamil berat badannya nambah, cairannya tambah, terutama di trimester yang awal ya, 1-2, nah itu biasanya sakit pergelangan tangannya, yaitu tadi karena adanya penambahan volume daripada tubuh kita dari pembuluh darahnya sehingga si sarafnya mengalami terjepit ataupun yang namanya nerve ischemia. Jadilah keluhan nyeri pergelangan tangan ataupun yang namanya CTS. Ini juga sering pada ibu hamil. Nah, ini saya lingkerin. Bendia nerve itu yang di lingkaran biru ini, ada warna kuning, silakan kalau punya teman-teman di rumah di Zoom ya. Jadi ini dipotong melintang seperti ini. Kita lihat dari sejajar tangan kita, ya memang sarafnya kecil. Di situ ada banyak sekali tulang, ada tulang capitatum, hamatum, ada tendon-tendon ligamen daripada jari-jari, dan dia nyempil di atas itu. Nah, jadi kalaupun tulangnya bermasalah, sarafnya kejepit. Tendonnya bermasalah, sarafnya kejepit. Banyakkan gerakan berulang-ulang, di daerah sini terjadi yang namanya bengkak ataupun inflamasi, kejepit lagi, jadi yang namanya kesemutan. Nah, terkadang-kadang itu dia pada saat kita tidur, posisi kita lama terus seperti ini, nggak berubah-berubah, karena tekan kepala kita ataupun bahu kita, bangun pagi-pagi kesemutan, ternyata membaik. Wah, tuh tanda-tandanya sudah jangan-jangan sarafnya kena jepit ya. Tapi bukan yang istilah terjepit yang parah itu ya, mungkin iritasi lah, karena dia masih bisa balik lagi, bisa beradaptasi, bisa sembuh lagi sehingga sarafnya berfungsi lagi dengan baik. Nah, ini dia saraf medianus, jadi ada di pergelangan tangan kita, tapi jangan lupa itu ujungnya melewati siku, ketiak kita, dan nempel di leher kita, di tulang servikal kita. Jadi terkadang kalau nyerinya sudah parah itu bisa naik nyeri saraf carpal tunnelnya, bisa jadi nyeri siku, nyeri ketiak, bahkan sampai nyeri leher. Jadi bisa jadi ya teorinya saraf kejepit di bawah, yang sakit nanti lehernya. Jangan-jangan ada
karena kejepit di bawah, ataupun karena kejepit di atas, saraf kejepit di leher, bisa nanti kejepit lagi si saraf medianusnya. Keluhannya itu ada kesemutan di saraf medianus ataupun di carpal tunnel. Jadi memang uniknya tubuh kita itu ya. Jadi kita sarafnya di ujung itu memanjang dan keluhannya bisa sepanjang kabel saraf ini ya, atau dibayangkan sebagai kabel listrik mungkin ya, dari meteran listrik kita sampai ke lampu kita. Nah, sepanjang itu bisa bermasalah. Faktor risiko pada orang-orang yang memiliki pekerjaan berulang-ulang, tadi kita bahas, bisa kena CTS. Cedera tangan, mungkin jatuh ya, terutama ibu-ibu biasanya jatuh duduk, tangannya itu posisinya menahan badan. Jadi seperti ini, jadi itu juga bisa cedera. Umur 40-60 tahun, mungkin pada usia dewasa. Kehamilan, tadi kita udah bahas. Yang namanya rheumatoid arthritis, jadi pada kelainan sendi, ada yang namanya rematik, pada sendi-sendi tubuh, bisa kena sendi pergelangan tangan, alhasil jadi CTS. Jadi udahlah sendinya kaku, merah, kesemutan juga, ada saraf kejepit di medianusnya juga. Nah, atau obesitas pada orang-orang gemuk ataupun yang risiko pergelangan tangannya kecil, sehingga bisa terjadi yang namanya nyeri pergelangan tangan ataupun kesemutan, ataupun musisi. Jadi pada gitaris ataupun pemain piano, karena memang nervus medianus ini juga mensarafi otot-otot tangan untuk membuat kita melakukan gerakan jreng main piano ataupun menekan tuts itu sebanyak 60-70% otot yang bergerak itu disarafi oleh yang namanya nervus medianus. Jadi kalau posisinya salah ataupun gerakan berulang-ulang ya si musisi ini akan merasakan kesemutan. Aduh, kesemutan nih. Ya itu mungkin tandanya udah capek. Mungkin pada pemain-pemain piano, pemain gitar, mungkin pemain alat musik drum bisa juga kalau memang dari risiko terkena CTS bisa mengalami gejala sakit CTS ini. Jadi tanda dan gejalanya tadi kita sudah bahas, nyeri yang pasti, ada kesemutan di jari tangan, lalu otot tangan menipis ataupun otot tangan tepos. Ini gambarnya. Nah, jadi ada nyeri khas ya, nyeri di pergelangan tangan seperti kesetrum, seperti apa ya, jarum lah, nyerinya tajam seperti disayat pisau. Nah, itu membuat kita sakit. Terkadang kalau kita kibas-kibas, enakan. Nah, jadi itu salah satu tanda kalau pasien sudah terkena yang namanya CTS. Ya, terutama tadi ya, setelah kita melakukan gerakan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, main laptop, pekerjaan rumah, cuci piring, atau gerakan-gerakan seperti pegang-pegang palu ataupun alat-alat dalam kita sedang bertukang. Nah, jangan lupa, nih, kesemutannya itu silakan dilihat di jarinya. Kesemutannya di sisi dalam ya, ataupun sisi putih daripada tangan kita ini. Nah, di jari 1, 2, 3 dan setengah di jari 4. Nah, ini daerah kesemutannya nih. Jadi silakan, mungkin yang punya istri ataupun suami silakan dielus-elus tangan istri suaminya. Gimana Pak? Nih, di sini kesemutan enggak? Kalau kesemutan tandanya udah ada CTS. Yang putihnya ya, 1, 2, 3, 4. Nah, lebih pas lagi kalau ditekan-tekan di daerah pergelangan tangan ini, kalau mulai kesetrum ya itu udah pasti lagi. Tapi kalau ditekan-tekan belum ada dan diraba-raba ini udah mulai kok mulai mati rasanya nih, sudah mulai tidak enak ya. Ataupun pas pegang-pegang yang halus ataupun yang panas ataupun kalau ada yang tajam-tajam sedikit dikasih di ini, oh kok sepertinya kurang rasa ya. Itu jangan-jangan ada CTS. Ataupun di daerah belakang yang warna hitam tapi di ujung-ujung ya, tetap di jari 1, 2, 3 dan setengah di jari keempat, tapi itu di ujung-ujung. Jadi lebih jelas dilihat di pergelangan tangan yang di depan. Silakan dilihat-lihat tangannya teman-teman sekalian. Atau yang namanya atrofi otot, jadi kelihatan tepos. Jadi ini namanya otot hipotenar ini, otot tenar dan hipotenar. Jadi ini otot tangan kita lah, otot dari jempol kita. Kalau kita sudah kena CTS lama ini seperti tepos, kehilangan apa ya, gendutnya itu loh, kehilangan otot yang tebalnya ini. Jadi habis nih seperti di gambar ini ya, seperti tepos, seperti kecil mungkin kalau kita punya orang tua, mungkin yang ada pasien-pasien yang sudah lama baring stroke, kalau kita lihat betisnya itu kan habis ya, tepos. Nah inilah kira-kira seperti itu. Tapi di pergelangan tangan, nah jadi kelihatan lah. Silakan dibandingkan kiri dan kanannya. Kalau tebalnya sudah mulai berkurang, jangan-jangan Anda punya CTS nih. Nah, sarafnya sudah kejepit, tapi karena masih kuat, karena masih ditahan-tahan, dilupakan, akhirnya nggak berobat.
Nah, jadi ada beberapa lagi gejala-gejala yang lain, mati rasa, sulit merasakan pekerjaan dengan ujung-ujung jari, baru susah lama-lama kerja, misalnya butuh menjahit, kok jadi susah ya tangan saya menjahit ya, kok masukin benang ke dalam jarum makin susah ya, baru keterampilan tangan berkurang, baru kita kalau tadi dilus-lus dingin, panas juga berkurang, dan juga tangannya semakin lemah. Nah, jadi inilah salah satu ciri-ciri ataupun tanda gejala daripada CTS. Yang tadi khas ya, jadi nyeri pergelangan tangan, kesemutan di sini, sama otot daripada tangannya ini mengecil. Itulah tanda-tanda ataupun gejala CTS. Mungkin kalau nggak mau lagi dites, silakan lakukan gerakan seperti ini, namanya Valen and Prayer Test. Jadi seperti berdoa, seperti orang Bali berdoa seperti itu, silakan dibuat, tahan selama 2-3 menit, ataupun 5 menit ditahan, nanti biasanya datang kesemutannya. Nah, itu biasanya kalau dalam waktu 5 menit ada keluhan, wah nih berarti CTS nih, ataupun yang filmnya ini ya. Jadi kalau orang Bali kan seperti ini, boleh dibalikin lagi. Nah, ini juga kalau memang sarafnya kena teken, nanti bisa merasakan yang namanya kesemutan. Jadi silakan kalau ada waktu silakan dicari-cari ya. Nah, nanti kalau memang ketemu dokter juga, Bu, Bu, coba Bu, salam seperti orang Bali nih. Nanti kalau ada benar keluhan positif, wah ini sudah hampir benar 70%, 80% kena yang namanya CTS. Pemeriksaan penunjangnya apa aja? Jadi beberapa mungkin dokter ya, ini harus dari dokter, akan memeriksa X-ray tangan, bisa difoto tangannya. Kita lihat apakah sendi-sendinya bagus. Kalau sendinya seperti ada penyakit sakit rematik, itu biasanya sendinya kelihatan jelek. Nah, jangan-jangan sendi jelek ini bisa buat CTS. Atau di USG muskuloskeletal pergelangan tangan, jadi di sininya di USG, dilihat sama dokter, ada kelihatan saraf medianusnya sama pembuluh darahnya juga dilihat. Apakah memang sarafnya kejepit ataupun diameternya kecil ataupun besar sehingga tegak diagnosa CTS, ataupun yang namanya elektrofisiologi tangan. Jadi memang ini dokter nih, ini juga lagi ngetren. Jadi saraf itu bisa dihitung di tubuh kita dengan alat namanya EMG, elektromiografi, dan juga NCV, Nerve Conduction Velocity. Namanya pemeriksaan elektrofisiologi daripada saraf tangan. Jadi bisa nih dibuat listrik-listrik, mungkin teman-teman yang doyan fisika nih. Jadi tahu daya hantar listrik dari pergelangan tangan ke ujung jari itu bisa dicek bagus dan ada hasilnya, ada angkanya. Misalnya 60 meter per second. Nah, jadi kalau memang melambat, mungkin sekitar 20 meter per second, oh jangan-jangan nih ada saraf kejepit, makanya lambat. Dan ini deh dokter-dokter biasanya sudah mulai melakukan ini ya. Jadi kalau ada teman-teman yang saraf kejepit, mau pemeriksaan elektrofisiologi, daya hantar sarafnya, silakan dicek. Bisa disimpulkan, oh ini sarafnya kejepit, oh tidak, ini sarafnya nggak kejepit, tapi ada kerusakan daripada saraf di leher, seperti itu. Nah, jadi memang harus saya juga banyak ulang-ulang nih, tentang yang namanya EMG NCV. Ini ada di rumah sakit, silakan kalau teman-teman mau didiagnostik lebih lanjut, bisa diperiksa ini. Terapinya terbagi 2, besar non-operasi dan operasi. Yang non-operasi ada banyak sekali pilihannya, yang bisa dilakukan, bisa juga diedukasikan di rumah, dikerjain di rumah sebagian besar, bisa juga ke dokter, bisa juga nanti dilakukan yang namanya latihan, fisioterapi, terapi laser, kinesiotaping, bisa pakai pelindung pergelangan tangan ataupun injeksi obat-obatan. Nah, jadi ada banyak sekali pilihannya, ada banyak sekali opsi buat teman-teman ataupun pasien-pasien yang mengalami CTS. Ya, silakan nanti dicari aja dokter yang ngerjainnya. Silakan datang ke rumah sakit yang bagus, dan yang penting kan ini dulu ya, diagnostik dulu ya. Jadi silakan diagnosa dulu kalau memang betul CTS, bisa dicoba, bisa juga di rumah diterapi sendiri. Yang penting efek sampingnya juga sedikit. Kompres hangat dan dingin, jadi memang masih dilema. Kalau kita CTS yang mana dok ya? Yang hangat ataupun yang dingin ya? Jadi di berbagai literatur memang disarankan yang hangat. Jadi kalau nyeri pergelangan tangan, silakan dikompres hangat, mungkin pakai handuk hangat, ditempel di situ 5 menit. Atau air hangat juga dibuat di baskom, silakan direndam tangannya pakai air hangat sambil digerak-gerakkan, itu juga mengurangi. Dikatakan dengan hangat mengurangi inflamasinya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya untuk kompres dingin ya. Mungkin sakitnya sakit sekali, kayak orang habis jatuh, habis cedera, ataupun baru angkat motor, dorong motor, tiba-tiba pergelangannya sakit sekali.
ada tempatnya diberikan kompres dingin hari pertama ataupun hari kedua. Tapi kalau memang sudah lama, sudah mulai kemeng-kemeng, kesemutan, biasanya itu hangat lebih enak. Jadi disarankan kompres hangat. Tapi kalau memang cederanya lagi cedera parah tadi ya, angkat berat kah, baru angkat-angkat berat 25 kilo, pergelangan tangannya sakit, silakan dikompres air dingin. Lalu obat-obatan, biasanya ini dokter saraf yang memberikan, dokter umum juga bisa. Biasanya diberikan vitamin ataupun painkiller. Jadi banyak sekali painkiller di luaran sana, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, silakan ditanyakan ke dokternya. Dan hati-hati, kalau makan painkiller lama-lama itu bisa terkena komplikasi yang lain, misalnya sakit lambung. Jadi silakan ditanyakan, dok, ini kira-kira saya perlu painkiller nggak sih dok? Atau kalau perlu aja, atau cukup vitamin dok? Atau cukup kompres hangat dok? Jadi tetap konsultasikan. Ini adalah opsi-opsi pilihan terapi yang dapat kita buat pada penyakit CTS. Latihan morning shake. Jadi morning shake ataupun kibas tangan. Jadi kibas tangan pagi-pagi kalau memang ada resiko CTS, pegal kesemutan kita pagi-pagi karena salah posisi tidur, silakan digerakin tangannya 1 menit 2 menit, itu akan merasa enakan. Atau ya tadi misalnya lagi kerja misalnya lagi perbaiki ataupun cuci piring ataupun cuci gelas, udah mulai rasanya kesemutan, ayo dikibas-kibas dulu, di stretching dulu. Nah, itu akan enakan, nanti lanjutkan kerja lagi. Karena tadi gerakan repetisi ataupun berulang-ulang bisa menyebabkan sarafnya inflamasi ataupun radang. Jadi dengan kibas, jadi akan sarafnya jadi lebih enak. Latihan tangan, ini ada beberapa gerakan, silakan cari di internet. Jadi seperti dikencangkan gitu ya, dikontraksikan, baru diluruskan ke belakang terus, baru sedikit diputar, baru seperti menggenggam seperti ini dilakukan 10 kali, maka tendon dan sarafnya akan bergerak. Nah, jadi dengan gerakan ini, maka si saraf akan lebih rilis lagi, dia akan lebih enak lagi saluran daripada pembuluh darahnya, sehingga nyerinya hilang. Jadi memang padahal gerakannya sederhana ya, tapi bisa sangat membantu. Padahal cuma dikencangkan ataupun dikontraksikan seperti itu, diulangi 5 kali itu aja biasanya bantu untuk gerakan tangan kita. Gerakan CTS-nya itu biasanya nyerinya berkurang dan juga tangannya akan semakin kuat. Ataupun latihan peregangan, boleh. Pertama dilakukan gerakan sendi ya, 10 kali ataupun kalau bisa sampai 30 kali ke depan, ke belakang, kiri kanan silakan, ataupun di stretching juga silakan, seperti tadi melakukan gerakan ya. Di stretching tahan kira-kira 5 detik, kurangi 5 kali silakan, masih boleh. Ataupun kadang kita coba genggam bola-bola karet, itu juga boleh sekali ya, karena tadi si tendon ataupun si otot itu bergerak sehingga saraf yang kejepitnya juga lebih bagus, juga lebih enak, karena gerakan tadi ya, tadi gerakan repetisi bisa membuat nyerinya ataupun sarafnya kejepit. Dengan kita melakukan gerakan seperti ini, jadi ada kesempatan buat si saraf memperbaiki diri ataupun banyak oksigen yang masuk sehingga nyerinya berkurang. Fisioterapi juga silakan, ini banyak sekali di rumah sakit, di instalasi ataupun di rumah sakit yang ada tempat fisioterapinya, ada alat-alatnya, ada dokter rehab medis juga di sana, dan teman-teman fisioterapi bisa melakukan beberapa modalitas terapi untuk mengurangi nyeri dan juga untuk membuat inflamasinya kurang. Dengan ultrasound diatermi bisa dipanasin dengan MWD ataupun infrared, ataupun dilakukan terapi TENS, jadi transcutaneous electric nerve stimulasi. Jadi sarafnya distimulasi pakai listrik seperti digetar seperti itu sehingga nyerinya kurang. Jadi untuk fisioterapi kita fokus untuk mengurangi nyeri dan juga kita mau melatih juga pasien supaya si nyeri pergelangan tangannya ini membaik. Jadi silakan datang ya, datang ke dokter rehab medik supaya di fisioterapi. Ataupun dikasih terapi laser, ini juga bisa. Ada low level laser, ada high level laser, bisa dilakukan. Sama juga prinsipnya pengen mengurangi inflamasi dengan alat modalitas. Ini pakai laser yang warna merah ini. Tapi untuk laser medis ya, ini bukan laser yang asal-asalan dijual di internet, tapi memang laser medis. Sudah banyak penelitian, sudah aman juga. Jadi kalau memang ada indikasinya, bisa kita lakukan yang namanya terapi laser. Ini juga shockwave terapi, ini juga ada di Rumah Sakit Advent.
Jadi seperti digetar pakai shock wave atau pakai gelombang suara. Nah, jadi memang agak sedikit nggak nyaman, tapi hasilnya juga bagus. Tadi kita mau saraf yang kejepit tadi ini bergerak, jadi jaringan sekitar juga bergerak, sehingga pembuluh darahnya semakin bagus, sehingga sitokin nyerinya juga semakin berkurang, sehingga pasien merasakan nyerinya lebih enak. Atau kinesiotapping, ini sudah banyak juga ditempel-tempel seperti itu. Kalau memang ibu nggak bisa pasang, silakan datang ke dokter rehabilitasi medis ataupun ke fisioterapi, biasanya bisa juga dipasang. Tapi itu dia, ini kalau kena air, kena basah, biasanya 1-2 hari lepas sendiri. Jadi nanti ditempel lagi. Tapi ini efektif untuk mengurangi nyerinya, jadi silakan dipakai. Nanti nyerinya berkurang, kita masih enak buat ngajain segala macam. Bisa dipasang lagi hari ketiga, 3 hari kemudian, sampai betul-betul enak pergelangan tangannya. Jadi namanya kinesiotapping namanya, ataupun ortosis. Jadi pelindung wrist splint. Nah, jadi ini pelindung tangan. Kalau di Google keywordnya pergelangan tangan. Misalnya alat bantu pergelangan tangan, nanti muncul. Nah, jadi pada saat kita mau kerja, misalnya mau megang mouse, silakan dipakai. Ataupun pada saat mau tidur juga ada tempatnya nih, dipakai wrist splint supaya tadi ya, supaya nggak kejepit, dia punya pergelangan tangan, sehingga sarafnya lebih lancar dan nyerinya berkurang. Jadi silakan dicari kalau memang butuh silakan dipakai. Apalagi kalau memang lagi mau kerja berat, nah jadi kita pasang ini sebagai reminder kalau ini pergelangan tangan kita udah sakit nih. Jadi gerakannya terbatas lah, jangan sampai. Tapi itu dia, ada beberapa pekerjaan, terutama kalau memang kita kerja pakai tangan, nggak boleh. Orang kantornya pun orang pabriknya bilang nggak boleh kalau pakai pergelangan tangan tidak memenuhi standar daripada pabrik ini. Harap Anda berobat lagi ke dokternya. Jadi ya sangat susah kita, apalagi itu ya. Itulah mungkin gunanya juga pentingnya diagnosa, pentingnya dokter. Jadi kita bisa jelasin nih ke bosnya nih, bos, ini pegawai Anda sedang sakit pergelangan tangannya, saya kasih ini tuh sebagai obat. Jadi tolonglah, diganti dulu pekerjaannya ataupun pindah tempat. Nah itu juga termasuk dalam konsep pengobatan daripada carpal tunnel. Jadi nggak woro-woro paksa kerja terus, karena memang gerakan repetitif bisa membuat tangan daripada si pasien ini jadi kambuh. Ini juga lagi tren injeksi, silakan. Jadi tapi ini ke dokter ya, silakan ketemu dokter ortopedi, dokter saraf ataupun dokter rehab. Kalau memang mau disuntik, silakan. Jadi disuntik anti nyeri, biasanya steroid juga bisa di pergelangan tangannya. Nanti dia akan mengurangi radang di pergelangan tangannya. Ini udah advance ya, saya rasa sih harus ke dokter. Silakan hubungi dokternya dulu untuk pastikan diagnosanya, baru tanya apakah ada indikasi dok. Biasanya sih kita coba dulu. Yang lain obat-obatan segala macam, kalau memang enggak hasilnya kurang bagus, ada indikasinya kita lakukan injeksi. Ataupun pembedahan, jadi dibedah, disayat oleh dokter, biasanya ini dokter ortopedi ataupun dokter bedah saraf ya. Jadi dirilis tendonnya, yang tebal itu disayat sama dia, dibuka, lalu ditutup lagi. Nah itu juga penting ya. Jadi silakan kalau memang mungkin yang sudah sangat parah jadinya sampai dia nggak bisa main laptop contohnya, ya mungkin ada indikasinya, udah lakukan aja dulu yang namanya pembedahan. Nah, jadi ini juga ada beberapa kata-kata dari Ellen White. Jadi memang saya ambil, adalah kerja yang sia-sia mengajarkan orang agar datang kepada Allah untuk kesembuhan dari kelemahan mereka, kecuali mereka dididik juga untuk meninggalkan kebiasaan salah mereka. Jadi ya salah satu gerakan repetitif, salah satu kebiasaan kita mungkin ya mungkin tadi main laptop ataupun kena mouse yang salah, ataupun terkadang kita suka pakai jam terlalu kuat di tangan kita. Jadi harus kita rubah kebiasaan ini supaya nyeri kronis kita juga berkurang. Jadi harus kita tinggalkan kebiasaan yang salah. Mungkin tadi salah satu faktor resiko daripada saraf kejepit ini adalah kegemukan ataupun obesitas, ya silakan dikurusin badannya supaya nyeri-nyeri sarafnya itu berkurang. Ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi jangan lupa nih, hal-hal rohani bisa membuat kita juga bebas daripada nyeri dan menambah semangat kita sehingga kita bisa mengerjakan. Jadi kalau dari segi rehab tuh nggak cuma nyeri aja, jadi segi fungsi tangannya tuh harus tetap kita treat ataupun kita obati. Jadi si tangan ini harus tetap juga bisa bekerja. Tadi contohnya misalnya kita
gara-gara CTS nggak bisa mencuci baju, harus kita obatin sampai pinter nyuci bajunya. Sampai semangat terus, pokoknya diatasin lah, pokoknya cuci bajunya misalnya jangan banyak-banyak dulu, tapi nanti 3 kali sehari cuci bajunya, supaya tidak kambuh daripada nyeri, daripada pergelangan tangan daripada pasien. Jadi dari segi nyeri, segi fungsinya juga harus tetap kita treat, jadi tangan kita ini tetap bisa untuk bekerja. Dan tangan apalagi ya, kalau untuk sehari-hari penting sekali, misalnya buat kancing baju. Jadi ada keluhannya itu orang CTS, apa keluhannya Pak? Nggak bisa kancing baju. Wah, berarti harus kita obatin juga nih. Ini dalam hal mengancing bajunya juga harus kita treat. Atau dok, saya adalah seorang yang kerja di masak-masak. Kalau tangan saya nggak bagus ini, saya nggak bisa masak. Jadi harus kita ajarin juga bagaimana supaya otot-ototnya yang bergerak sehat terus, juga semangat, sehingga dia bisa bekerja dengan baik. Sebagai kesimpulan, sindroma carpal tunnel terjadi karena trauma di saraf medianus, karena yang sering dan berulang-ulang sehingga terjadi keluhan nyeri. Pentingnya untuk menghindari tadi ya, edukasinya juga ya. Jadi hindarilah gerakan-gerakan yang memang membuat tangan kita ini sakit ya. Contoh misalnya naik motor lama-lama, nah, itu kan juga bisa membuat tangannya kesemutan ya. Jangan-jangan karena memang dia dari tempat kerja, dari ke rumahnya itu butuh 10 kilo naik motor, macet lagi. Jadi ya sudah, di jalan, waduh, bisa kena CTS lah. Kita tekan rem selalu. Mungkin tadinya motornya kopling, terlalu banyak memakai kopling, udah ganti aja motornya pakai motor matic, sehingga jadinya lebih enak. CTS dapat diterapi secara obat-obatan, juga latihan, tadi juga edukasi juga penting, dan secara pembedahan. Jadi ada banyak sekali pilihan terapi untuk ibu-ibu ataupun untuk bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang mengalami keluhan nyeri pergelangan tangan. Tapi yang penting ya, jangan lupa diagnosanya juga harus bagus, dan terapinya juga bisa dijalanin pelan-pelan dengan sabar, sehingga dapat yang dia mau. Apakah nyerinya hilang, ataukah memang fungsi tangannya bagus, fungsi tangannya bisa tetap bekerja dengan baik. Itu saja yang bisa saya bawakan pada sore ini. Mohon maaf, mungkin tadi sempat salah komputer saya. Kiranya dapat membuat kita lebih besar lagi, lebih luas lagi pengetahuannya tentang nyeri pergelangan tangan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dokter Bona. Iya, kita tiba pada sesi yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Bisa akan saya bacakan, dan bagi seluruh partisipan yang belum menuliskan pertanyaannya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Dan yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Oke. Ini dari Lina Siswati. Apakah jari-jari tangan kaku dan nyeri sendinya itu ada kaitannya dengan CTS atau masalah lain? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi kalau sendinya kaku, tadi sudah saya sempat bilangnya ada satu kondisi namanya rematik. Nah, jadi ini kalau sendinya kaku, biasanya kalau rematik itu terkena sendi. Biasanya kiri kanan. Terutama kalau si ibunya lagi banyak pikiran, stres, karena ada autoimunnya juga. Nah, itu jangan-jangan memang ya karena itu, jadi karena masalah sendi sehingga terjadi CTS. Jadi kita harus diobatin. Mungkin Ibu silakan ngobrol sama dokter penyakit dalam ataupun ahli rematik. Dok, benar gak nih tangan saya terkena yang namanya tangan orang rematik? Biasanya semakin bengkok ntar tangan Ibu. Silakan Ibu lihat tangan Ibu masih lurus seperti ini atau semakin lama semakin miring keluar seperti itu. Ya, ataupun tadi saya juga sempat lupa asam urat. Ya, jadi asam urat juga mengenai sendi kecil. Nah, kadang-kadang bisa juga tuh sendi kecilnya, sendi pergelangan tangan karena asam uratnya tinggi sehingga kaku. Karena memang kalau memang kita bicarakan carpal tunnel syndrome yang khas ya, itu biasanya jarang terjadi kaku pada gerakan tangan. Tangannya masih bisa bergerak terus, tapi kalau sudah, waduh, ini kok nggak bisa bergerak nih ya, biasanya tuh sudah ada kelainan sendi. Walaupun tadi saya bilang ya, si kelainan sendi ini juga bisa buat CTS-nya semakin parah. Jadi silakan Ibu berobat ke dokter supaya dicari nih apakah benar. Kalau hanya CTS saja kan sebenarnya ringan ya Bu ya. Bisa ringan, iritasi sarafnya kejepit ringan, biasanya juga membaik kalau gerakan-gerakan tadi kita hindarin.
Tapi kalau sudah terkena sendi, misalnya penuaan ataupun rematik, itu biasanya pengobatannya akan lebih kompleks lagi. Jadi silakan didiagnosa ya Bu ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Florence. Apakah ada makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi kalau syaraf terjepit? Ibu Florence Ellis. Di atas nih, Dok. Apakah suara saya jelas? Ya, apakah ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi karena syaraf terjepit? Ya, jadi kalau udah terdiagnosa saraf kejepit ataupun sarafnya cedera seperti ini, ada istilahnya faktor risiko. Jadi kalau kita terkena hipertensi, diabetes, kolesterol, maupun asam urat itu tinggi semua, ya maka saraf kejepit ini untuk apa ya? Untuk sembuhnya ataupun dia membaiknya akan menjadi lama. Karena tadi ya, sarafnya tadi cedera ya ataupun iskemia. Nah, itu biasanya diperparah dengan hipertensi, kolesterol dan segala macam. Jadi ya silakan makan yang sehat-sehat aja. Jadi jangan lagi makan yang garamnya tinggi misalnya kalau ada hipertensi. Atau jangan lagi makan kambing yang memang kolesterol tinggi kalau memang ada riwayat kolesterol, trigliserida, LDL tinggi. Silakan. Atau kalau ada memang riwayat asam urat, ya jangan lagi makan jeroan ataupun protein yang tinggi-tinggi supaya asam uratnya nggak kambuh. Karena nanti ya bisa aja Bu. Si saraf kejepit tadi ini akan semakin sulit sembuh ataupun semakin nyeri karena pola makan yang salah. Jadi tetap harus hidup sehat Bu. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Sarbini Wono. Saya alami saat terbangun tidur, jari-jari tangan sakit dan kaku. Setelah dipaksa gerak setelah 3-5 menit, baru sakitnya mereda. Apakah ini juga CTS? Sekarang sembuh 90% setelah setiap pagi dan sore terapi tepuk tangan 15 menit di pagi dan 15 menit sore. Nah, ini mirip ya terapi yang tadi dokter ajarkan itu ya. Ya. Jadi kalau memang nyeri dan kebas itu biasanya karena sarafnya ada kejepit yang mungkin reversible ya, masih bisa kembali lagi. Tapi dan kalau kaku ini mungkin ya Ibu Sarbini Wono atau Bapak ini, jangan-jangan udah umur ya Pak ya, jadi ada sendinya mengalami degeneratif sehingga kaku. Dan memang kalau tubuh kita ini semakin bergerak akan semakin sehat. Nah, jadi silakan digerakkan sendinya. Kalau bisa 15 menit ya sih bagus sekali Pak ya. Kalau bisa setengah jam apalagi juga sangat bagus sekali. Makanya sangat disarankan ya minimal jalan kaki ya, jadi tangannya bisa bergerak-gerak, kakinya juga bergerak, sendinya semakin bergerak. Sendi yang semakin digerakkan akan semakin sehat. Mau sendi tangan, mau sendi kaki, tulang belakang, semua. Tapi kalau kita nggak bergerak, contohnya pada orang-orang yang orang tua ya, yang sudah lama di tempat tidur, lututnya nggak digerakin, sehari aja nggak digerakin, besok digerakin pasti nyeri. Jadi penting kita untuk mencegah komplikasi daripada sendi yang tidak bergerak. Jadi sayangilah sendinya, nah, itu akan membuat kita semakin sehat. Dan juga keletak-keletak. Jadi keletak-keletak itu sangat nggak bagus untuk sendi. Jadi lebih bagus kita lakukan gerakan biasa aja lah, gerakan kiri, kanan, depan, belakang. Jangan sampai bunyi keletak-keletak, karena keletak-keletak itu bisa cedera juga sendinya. Jadi saya inilah sendi kita. Itu sarannya. Jadi kalau jari suka ada gini keletak malah nggak boleh ya? Iya, itu sangat tidak disarankan. Nanti sendinya bisa rusak. Lebih bagus digerakin aja, pokoknya bergerak bagaimana caranya, entah 10 kali, 30 kali. Kan juga sama efeknya ya dengan keletak-keletak ya. Nggak perlu, karena keletak itu biasanya sendi kita hanya bisa bergerak seperti ini, ditambahin keletak supaya nambah. Saya rasa sih, ya memang jadinya luas gerak sendinya akan nambah, tapi nggak perlu ya. Orang kita hanya perlu gerakan ya cukup aja kan seperti ini, nggak perlu kita tambahin keletak seperti ini. Memang kita mau lentur-lenturan tangan atau lentur-lenturan jari, saya rasa juga ya tidak bertujuan juga ya. Jadi kalau mau sehat cukup gerakan sendi saja. Oke, baik. Mungkin rasa bunyinya itu tuh yang mempengaruhi, kayaknya udah enak gitu karena dengar bunyinya ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke, selanjutnya Pak Imam nih, Imam. Kalau akupuntur bisa nggak? Jadi maksudnya mungkin ini kalau sudah kena CTS bisa nggak di akupuntur? Ya,
Kalau untuk nyeri, keluhan nyeri, terutama nyeri-nyeri yang apa ya, nyeri yang superficial, itu sangat enak sekali tuh di akupuntur. Jadi memang kalau memang ibunya, bapaknya kuat, misalnya tahan jarum ya, kan nggak semua orang juga bisa berani dengan jarum ya, silakan aja di akupuntur. Kan tapi terkadang kan di akupuntur itu otot tangan ini sarafnya banyak sekali. Jadi kalau tangan kita ditusuk jarum pasti sakit. Jadi memang harus hati-hati sekali ya. Kalau memang kuat sakit ya silakan lakukan akupuntur karena ya, tadi misalnya ini ototnya ya, ini kan ototnya disarafi oleh saraf si medianus tadi. Ini kalau dibuat nyeri ya otomatis si sarafnya kan bekerja merasakan nyeri. Nah, tapi di sini ini kalau ditusuk jarum ini sakit karena ya tangan kita ini kan banyak sekali saraf ya. Seperti tadi saya bilang misalnya seorang pemain piano itu jago karena banyak sekali saraf di sininya. Nah, jadi ya itu akan ada rasa nggak nyaman, tapi kalau memang itu bebas daripada sakit kuat ya silakan aja akupuntur bisa bantu supaya nyerinya berkurang. Lain kalau kita ditusuk di daerah sini itu ataupun tusuk jarum infus ambil darah itu kan lebih enak ya karena kan sarafnya juga lebih kecil. Tapi kalau di ujung-ujung jari biasanya kita akan lebih sakit lagi. Jadi ya silakan aja Pak akupuntur kalau memang bisa 2 kali seminggu silakan dilakukan. Itu Ya. juga efek sampingnya juga tidak terlalu banyak kan gitu kira-kira pendapat saya. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Yeni Lesiasel. Ya, Ibu Yeni Lesiasel, dokter tangan kiri saya sering gemetar atau tremor. Harus terapi apa? Apakah itu tanda-tanda Parkinson? Ya, terima kasih Ibu Yeni. Jadi kalau Parkinson memang biasanya itu lebih fungsi saraf yang lebih besar lagi. Biasanya dari otak kita ya, otak kecil kita, brainstem kita itu kalau memang terjadi degeneratif maka keluarnya Parkinson. Nah, tapi kalau memang sarafnya kejepit sini itu juga bisa juga bergetar, goyang-goyang tangannya. Jadi memang penting itulah gunanya untuk berobat ke dokter ya. Tanya ke dokter, "Dok, ini tangan saya ini getar karena saya Parkinson atau karena saraf medianus saya kejepit?" Jadi kan dokternya harus cari tahu toh. Ya, kalau memang Parkinson biasanya jalannya juga kelihatan, jalannya susah. Oh ini Parkinson nih. Mungkin kalau kita suruh gerakan-gerakan yang lain, Bu, coba nulis. Jangan-jangan terjadi gerakannya juga sulit. Jadi memang Parkinson dan kalau memang keluhannya tremor di tangan, ya CTS pun juga ada yang berat keluhannya seperti itu, tremor, tapi harus Ibu dipastikan. Terutama memang kalau ada faktor risiko karena umur juga udah berumur, baru karena memang mungkin ada penyakit stroke sebelumnya, makanya tremor. Jadi tetap harus diperiksalah Parkinsonnya. Kalau Parkinson obatnya sendiri, ya tadi tangan nyeri ataupun CTS juga obatnya sendiri. Jadi tetap Bu harus dicari tuh, tanyai dokternya, "Dok, ini saya tremor karena Parkinson atau karena saya CTS?" Kalau memang Ibu mau jawaban yang pasti. Oke, jadi harus ke dokter tetap ya Bu ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Yati Rikin. Apakah penyebab kalau ruas di jari tangan jadi ada tonjolan? Misalnya di ruas jari kelingking. Jika jadi kelihatan ruas jarinya menjadi bengkok dan menonjol. Oke, saya jadi lihat jari kelingking saya. Nah, Ya. Jadi kalau seperti ini memang sepertinya harus dicek lagi ya. Tadi kan kita udah belajar, kadang-kadang perlu dilakukan X-ray. Nah, kalau yang bengkok atau ada yang menonjol begini kan bisa dengan X-ray ya. Kira-kira yang menonjol ini apakah lemak atau memang pure kelainan sendi. Tadi udah kita bahas juga kalau memang sendinya terjadi penuaan ataupun tadi ya rematik artritis, rheumatoid artritis ataupun sakit rematik itu biasanya sendinya kelihatan. Kalau di X-ray, Ibu, ini sendinya sudah nggak bagus lagi nih. Biasanya akan diagnosanya yang lain. Oh, ini berarti artritis ataupun rematik daripada sendi. Ataupun kalau memang tonjolannya, karena kan juga ada memang asam urat. Tadi kita udah bahas juga nih. Maaf tadi saya di slide lupa nyempilin tentang asam urat. Jadi ada yang namanya topus ataupun topi. Nah, pada asam urat itu biasanya bisa jendol, dia bulat begini. Silakan di googling. Misalnya asam urat pada jari kelingking, apakah sama gambarnya Bu? Kalau memang itu ya jangan-jangan karena asam urat. Atau memang pada saat kita makan enak, makan bayam atau makan jeroan, makan daging-daging, makin sakit di sini. Oh, itu udah lebih itu lagi lah. Jangan-jangan ini karena asam urat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya dari Rokaya Aritona. Kalau sudah kena CTS, kenapa nggak bisa angkat beban berat seperti angkat ember?
Ya, jadi tadi kan udah sempat kita bahas ya Ibu Rokayah Aritonang. Jadi kalau CTS ini kan sebenarnya saraf ya. Saraf di tubuh kita ini fungsinya ada dua lah yang besar. Jadi saraf untuk sensoris dan motorik. Dan yang biasanya cedera duluan itu saraf sensoris. Biasanya nyeri, kesemutan, kebas-kebas. Nah, jadi kalau kesemutannya ini sudah lama terus nggak diobat-obatin, maka saraf motoriknya, jadi ada saraf sensoris dan motorik. Yang terakhir yang motorik ini yang akan cedera ataupun rusak. Yang motorik itu ya tadi semakin nggak kuat tangannya, seperti nggak bisa lagi angkat ember. Tadi kita sudah bahas tangannya yang di sini tepos ataupun tipis. Jadi memang itulah keluhan yang terjadi pada pasien CTS. Jadi ya angkat ember ya, mohon maaf mungkin karena ada CTS ya sudah nggak bisa lagi buat angkat ember Bu, mesti dicari caranya entah pakai selang kah atau pakai shower ataupun ya mohon maaf ya udah jangan lagi Bu timba air, nanti takutnya tambah semakin parah ya. Mungkin dicari solusi yang lain supaya jangan angkat-angkat ember. Terima kasih. Iya, terima kasih Dok. Itu yang kalau cek shoulder-nya terbuka ininya jempolnya ketutup begini atau harus terbuka? Iya, terbuka aja dilihat ini nih. Terbuka ya? Ini ya dipegang-pegang aja nih apakah masih banyak, masih tebel. Kalau masih tebal itu berarti masih bagus. Tapi kalau sudah tadi kan ada gambarnya ya, udah tipis sekali, itu tanda si saraf yang ininya rusak. Jadi si ototnya juga mengecil. Oh ya ampun. Gitu ya teman-teman ya, seluruh partisipan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Gunawan Cahyadi. Izin tanya Dok, apakah CTS ini bisa terjadi juga pada tapak kaki kita seperti flat foot? Apa ada hubungan signifikan antara CTS dan frozen shoulder syndrome? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Gunawan. Apakah CTS bisa terjadi pada telapak kaki? Jadi di telapak kaki juga ada saraf yang sama Pak. Nama sarafnya sural nerve. Jadi ntar keluhannya jadinya istilah medisnya metatarsalgia. Biasanya ini juga karena pasien-pasien dengan flat foot, kan flat foot biasanya di kaki ya. Tapi kalau flat foot kan jelas kelainannya itu pada sendi kakinya Pak. Karena kalau nyeri saraf biasanya keluhannya lebih nyeri ataupun kesemutan. Dan dia nggak ngaruh kalau flat foot biasanya karena kita jalan jauh tambah sakit. Nah, kalau memang saraf yang kejepit di kaki ini kena, ya kita nggak jalan pun nggak ngapa-ngapain juga sakit. Jadi memang ya ada juga saraf kejepit di kaki seperti saraf medianus, bisa juga keadaannya sama, tapi dengan mekanisme yang berbeda juga. Hubungan signifikan antara CTS dan frozen shoulder syndrome, saya belum pernah baca hubungan signifikannya. Mungkin saya bisa kasih pendapat kalau memang dua-duanya ini kan sebenarnya dua kondisi penyakit yang beda ya. CTS di pergelangan tangan, frozen shoulder di bahu. Semua berurusan dengan tangan. Mungkin kalau hubungan signifikannya, ya kalau sempat ini dua-dua terkena pada pasien, ya pasti kualitas hidupnya juga berkurang Pak. Udah susah angkat bahu, susah pegang barang, ya lebih berat lagi ya. Jadi lebih disabilitas lagi dia. Nggak bisa ngapa-ngapain, makan susah, mungkin sisir rambut susah, atau mungkin pada yang ibu-ibu, mohon maaf, pasang tali beranya juga susah. Jadi hubungan signifikannya kalau ini sempat ada akan lebih payah lagi ngobatinnya. Tapi kalau hubungan penyakitnya karena CTS jadi frozen shoulder, berbeda mekanismenya. Tadi kita CTS bilang gerakan berulang-ulang. Kalau frozen shoulder lebih ke parah degeneratif, baru pada penyakit gula ataupun pada orang tua tuh juga sering terkena yang namanya frozen shoulder. Dan frozen shoulder biasanya keluhannya itu bahunya kaku, nggak bisa digerakin. Nyeri dan bahunya kaku. Sedangkan kalau CTS, biasanya tadi ya, nyeri, ada kesemutan-kesemutan. Terima kasih Pak. Semoga bisa memperjelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Terry Hendricks. Kalau nyerinya di dalam tulang, kata dokter tulang bahwa ini bukan CTS. Jadi apa ini sakitnya? Karena dokter tangannya nggak boleh gerak-gerak, kata dokter ya. Kata dokter tangannya nggak boleh gerak-gerak, sedang sakitnya di tangan kanan. Susah kalau tidak bergerak.
Cuma diterapi panas dan digosok aja dengan Voltaren gel. Adik saya umur 55 tahun punya diabetes tipe 2. Oh, maksudnya mungkin ini adalah penyakit dari adiknya ya? Ya. Ya. Terima kasih Pak Terry. Jadi memang kalau CTS tadi khas ya karena gerakan repetitif. Jadi kalau ini tangan nggak boleh gerak, sakitnya di tangan kanan ya mungkin sudah terkena sendinya ya Pak ya. Jadi memang harus dicari lagi apakah tadi sakitnya di sendi, ada asam urat ataupun rematik. Dan biasanya kalau ditambah lagi ada komplikasi diabetes, bisa juga itu yang namanya polineuropati. Jadi tangannya ya tadi saraf medianusnya, ada lagi saraf ulnaris, radialisnya juga rusak. Jadi ada kan rasa tebel ataupun kebas-kebas di tangannya dan sulit disembuhkan apalagi kalau diabetesnya tidak terkontrol. Nah, tapi kalau nyerinya di dalam tulang, ini saya juga agak rancu nih Pak ya, nyerinya dari tulang katanya. Jadi apakah memang ada trauma yang benar-benar signifikan, apakah jatuh atau apakah pernah patah tulang ataupun cedera sehingga yakin ini tulangnya yang sakit. Nah, mungkin kalau tangannya nggak boleh gerak mungkin ada pertimbangan dari dokter sana ya Pak ya. Karena kalau pasien dengan tadi rematik, disease, sendi-sendi pergelangan tangannya udah kurang, memang hindari Pak untuk gerakan-gerakan berulang tuh dihindari karena memang sendinya sudah rusak. Nah, tapi ada gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Jadi silakan tanya ke dokternya, dok, apakah perlu di rongsen dok supaya ngeliat sendinya? Dok, apakah perlu di USG supaya ngeliat CTS-nya? Ya silakan dikembalikan lagi ke dokternya. Untuk terapinya di terapi panas dan digosok dengan Voltaren gel, saya rasa sudah sangat cocok ya Pak ya untuk mengurangi nyerinya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kalau tusuk jarum bisa ya katanya? Apa bisa? Bisa ya dok ya? Ya, saya sih kalau memang nggak ada penyakit yang aneh-aneh, boleh dicoba. Baik, ini dari Ibu Ellen Teno. Dokter tolong tanya, saya sakit pergelangan selain CTS, apakah juga bisa seperti di jari tangan yang disebut trigger finger? Karena saya sudah dites dengan USG maupun EMG, dan dokter yang bersangkutan bilang bukan CTS. Saya disuruh operasi. Tapi saya minggu lalu disuntik steroid, agak mendingan, tapi kan tidak boleh 2 kali suntik. Jadi menurut dokter maksudnya ya, sebaiknya dioperasi ya. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita sudah belajar juga memang ujung daripada terapi CTS ini ada tempatnya juga dilakukan operasi. Jadi kalau memang dikembalikan lagi ke ibunya, apakah memang nyerinya banget sampai nggak bisa kerja ngapa-ngapain, kakunya sangat sekali apa sampai nggak bisa, ya mohon maaf, gosok gigi aja nggak bisa atau makan yang nggak bisa, saya rasa sih ada tempatnya dilakukan operasi ya. Karena operasi kan kita mau merilis jaringan-jaringan di sekitar daripada si saraf tadi. Mungkin yang menebel dibuat jadi tipis, mungkin kalau ada yang radang dikurangi radangnya sehingga si sarafnya ini lebih bagus lagi, lebih bebas lagi sehingga si pasien bisa bekerja ataupun fungsi tangannya kembali lagi. Dan memang kalau untuk suntikan steroid memang terbatas ya, kalau kita kasih terus steroidnya bisa kerusakan saraf atau tendonnya juga bisa mengalami komplikasi seperti gampang rusak ataupun meradang. Jadi silakan Bu, ya semoga lah nggak sampai dioperasi ya. Semua edukasi dilakukan dan carilah dokter yang menurut Ibu nyaman nih terapinya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut kepada penanya berikutnya. Tadi Bu Ellen Teno, kemudian ini Sonia Teno. Mohon tanya dokter, kalau jari seperti ada tonjolan dan kelihatan, oh ini tadi sudah ya. Ya, ini dari Ibu Hendrix ya Bapak atau Ibu. Dok, hasil X-ray-nya nggak ada apa-apa, sakitnya di tulang dan urat. Makanya dokter tulangnya bilang bukan sakit CTS. Terapinya seperti yang dokter tadi perlihatkan. Jadi sakit apa ini dok? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau memang X-ray-nya bagus, tulang dan uratnya sehat, ya puji Tuhan ya Pak ya. Jangan-jangan tadi karena diabetes Pak, ada yang namanya polineuropati perifer. Jadi akan merasakan kebas ataupun nggak nyaman seperti pakai sarung tangan orang pasien diabetes itu. Ya, jadi ya gulanya harus diperbaiki, silakan turunin berat badan,
latihan-latihan tangan yang tadi juga silakan dilakukan untuk Bapak. Semoga kesemutannya akan semakin kurang ya. Saya juga nggak tahu nih apakah tadi keluhannya nyeri ataupun kesemutan ya. Karena memang kalau kesemutan biasanya lebih bandel, apalagi kalau ada yang namanya sakit diabetes. Semoga gulanya bisa terkontrol, tetap hidup sehat, semakin bergerak akan semakin enak Pak. Silakan terapinya diikutin lagi. Berarti ya nggak perlu operasi, nggak perlu ngapa-ngapain ya. Silakan, karena urat dan tulangnya juga sudah aman. Terima kasih. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Retnowati. Dok, apakah sakit di pinggul sebelah kanan bisa disembuhkan dengan cara jalan kaki rutin? Apakah nyeri di pinggul itu saraf kejepit? Wah, kita sedang belajar tentang pergelangan tangan ini, Bu. Gimana nih? Dokter mau jawab? Ya. Jadi kalau sakit di pinggul itu ada macam-macam Ibu. Apakah memang back pain, ataupun saraf kejepit, radikulopati, atau memang sendi panggulnya mengalami penuaan. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau memang makin bergerak itu semakin enak. Kalau memang jalan paginya rutin nggak ada sakit, silakan lakukan. Tapi kalau memang pada saat jalan rutin tambah sakit, ya cari lagi Bu, olahraga aerobik yang lain. Boleh berenang, ataupun sepeda statis. Dan jangan lupa tetap dipastikan dulu ya, ini benarkah saraf kejepit, atau memang ya tadi gangguan sendi panggul ya, sendi panggul Ibu, atau bahasa medisnya hip joint. Nah, hip joint artritis itu sering juga kendalanya sakit di panggul kiri atau kanan. Terima kasih. Baik, ini dari Pak Gunawan Cahyadi. Dok, apa suka makan pete dan jengkol serta ikan asin, jambal goreng pakai sambal merupakan faktor resiko CTS juga kah? Wah, Pak Gunawan ini bikin ngiler nih. ini bisa CTS Pak Gunawan kalau nggak bagi-bagi. Ya Pak, boleh dimakan asalkan memang asam uratnya bagus, silakan makan itu. Tadi jambal kan juga setahu saya ikan asin ya. Tapi tensinya naik Pak. Jadi kalau asam urat naik, tensinya naik, nanti pergelangan tangannya juga ikutan sakit. Jadi tetap dibatasin lah Pak. Boleh makan tapi sedikit-sedikit saja. Terima kasih. Harus dibagi, nggak boleh buat sendiri Pak Gun. Iya. Nah ini Pak Gunawan Cahyadi lagi. Bagaimana pula kalau tangan kita tiap hari sering dipakai menulis dan ngitung duit Dok? Apa beresiko CTS? Kasih saya Pak Gunawan untuk hitung duitnya. Ya Pak. Gerakan berulang, gerakan repetitif pada tangan bisa jadi CTS. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu lama menghitungnya ataupun menulisnya ya semoga lah bisa dicari posisi yang bagus, atau setiap setengah jam silakan dikebas-kebasin tangannya supaya sarafnya nggak menjepit. Terima kasih. Ya, baik. Dokter Bona, kalau jari tiba-tiba kadang jadi kayak bengkak gitu, tapi nggak sakit, cuman bengkak kaku gitu, itu kenapa? Ya, itu kalau yang bengkak, merah kaku, biasanya hilang timbul, itu kita lebih curiga ke arah sendi ya. Nah, salah satu sakit rematik artritis itu juga keluarnya seperti itu. Jadi sendi-sendinya merah, bengkak tiba-tiba, baru hilang. Memang harus berwarna merah. Kalau tidak ada warna, cuman bengkak aja, terus agak kaku. Begitu diurut-urut, di ini dia bisa mengecil lagi. Itu kenapa ya? Ya, mesti ditanya lagi apakah berhubungan dengan makanan. Memang ada salah makan, karena kan kalau kita alergi juga kadang-kadang bengkak tangannya. Tapi mungkin ya kalau memang hilang timbul seperti itu, ya mesti dilihat lagi Bu, apakah memang asam urat juga kadang-kadang kalau kita makan yang aneh-aneh, bengkak sebentar baru kempes lagi. Alergi pun seperti itu. Nah, kalau demam rematik biasanya lebih berat lagi. Dipijit juga nggak hilang, dan biasanya kiri kanan seperti itu. Dan biasanya keluhannya sih lebih berat. Ya, semoga lah ini keluhannya ringan dan balik dengan cepat, ya masih keadaan yang ringan lah. Kira-kira seperti itu. Iya, dari tadi saya jadi senam-senam jari, gini-gini tangan. Oke, baik. Maafkan Ibu Terry Hendricks ya, tadi kita bilang Bapak, tapi ini Ibu ya, Ibu Terry. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Dokter Bona, pertanyaan sudah habis dan waktunya juga pas sudah selesai. Jadi kami mau berterima
kasih kepada Dr. Bona yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa dan konsultasi gratis bagi kami. Boleh tanya nih Dr. Bona, di Rumah Sakit Advent Bandung, jika ada yang mau berkonsultasi datang itu ada hari apa aja? Ya, silakan di Rumah Sakit Advent Bandung Senin sampai Jumat dari pagi jam 8 sampai jam 2, jam 3 sore. Silakan datang main-main buat konsultasi. Ya, dari Senin sampai Jumat, seluruh partisipan yang ingin berkonsultasi silakan datang ke Rumah Sakit Advent Bandung, atau yang ada di luar kota dari Bandung bisa telemedicine mungkin ya. Tapi mendaftar dulu melalui marketing yang ada di nomor teleponnya, mungkin Pak Joko bisa taruh di kolom chat. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Bona untuk ya, telemedicine-nya nanti silakan Pak Joko tolong dituliskan di kolom chat ya nomor teleponnya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Bona untuk partisipasinya, konsultasi dan ilmu yang telah didedikasikan di acara Anda Bertanya, Dokter Menjawab sore hari ini. Dan kepada seluruh partisipan yang merasa puas dengan presentasi maupun konsultasi yang diberikan Dr. Bona, boleh berikan reaction untuk dilihat seperti yang saya buat. Silakan. Jadi Dr. Bona bisa melihat reaction dari seluruh partisipan yang hadir pada sore hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Bona. Sampai jumpa lagi ya. Dan kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu motivasi rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Desmond Kristanto. Pak Desmond. Ya, kita akan masuk pada motivasi rohani bersama Pak Desmond Kristanto. Oke, saya mau lihat Pak Desmond ada di mana. Ini Pak Desmond tolong di unmute. Nggak bisa di unmute ya? Sebentar. Ya, oke. Bisa? Oke. Kedengaran? Bu Peggy. Kedengaran. Silakan Pak Desmond. Oke. Selamat malam semuanya, menyambut penutupan hari Sabat. Pada sore ini saya akan memberikan firman Tuhan untuk motivasi kepada kita semua. Saya mohon izin share screen. Silakan. Bisa? Nggak bisa, Bu. Boleh dibuat co-host? Sorry. Ya, silakan Pak. Udah bisa ya? Kelihatan, Bu Peggy? Ya, sudah. Oke. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada penutupan hari Sabat ini, saya ambil judulnya adalah Jangan Takut di Dalam Kegelapan. Ya, Bapak Ibu, kecenderungan alami manusia yang kita miliki adalah takut dalam kegelapan. Ya, termasuk saya secara pribadi. Dan sebagaimana kita ketahui, zaman dahulu manusia takut dengan kegelapan ya, karena bisa saja ada serangan yang tak terduga, mungkin dari hewan ataupun dari musuh yang di tengah malam atau kegelapan. Para peneliti sampai hari ini menyimpulkan bahwa ketakutan akan kegelapan masih disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga dan tidak diketahui yang bisa menimpa manusia. Kegelapan itu menyembunyikan kita dari hal-hal yang kita ketahui. Jadi umumnya kita ingin apa? Cepat melihat terang. Ini termasuk terjadi kepada anak-anak ya, yang biasanya akan melewati fase ketakutan terhadap kegelapan. Dan itu dimulai dengan rasa nyaman, walaupun gelap karena menyadari mereka ada dekat dengan orang tuanya. Para peneliti, ya sebagaimana kita ketahui, memberitahukan bahwa masih ada 11% ya, masih ada 11% orang dewasa yang masih takut akan kegelapan. Ketakutan abnormal inilah terhadap kegelapan disebut
dengan nama istilahnya neotophobia ya. Makanya nenek moyang kita ini selalu apa? Menggunakan api dan obor untuk memberikan cahaya dalam kegelapan. Bapak Ibu, mungkin kalau kita melihat gambar ini ya, ini adalah burung kenari ya. Burung ini sangat terkenal sekali ya. Kenapa? Pada zaman Perang Dunia Kedua, burung kenari ini paling merdu suaranya di dunia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa burung ini berasal dari pegunungan Harz di Jerman. Waktu itu burung kenari ini digunakan sebagai sistem peringatan terhadap udara kotor, yaitu untuk menunjukkan adanya gas beracun seperti karbon monoksida dan rendahnya kadar oksigen di udara sekitarnya. Nah, burung kenari ya, dan dia lebih cepat ketimbang dari burung-burung yang lainnya seperti burung kutilang, burung merpati, ataupun hewan-hewan pengerat seperti tikus ya. Burung kenari ini bereaksi sangat cepat terhadap karbon monoksida, sementara kalau dibandingkan dengan seekor tikus, dia tidak memiliki reaksi yang nyata sampai setelah 70 menit atau 1 jam lebih dari 10 menit terhadap konsentrasi karbon monoksida yang hanya dengan kadar 0,77% di udara. Dan sebagaimana kita ketahui juga Bapak Ibu, burung kenari ini kalau di negara Indonesia suaranya sangat digemari ya, karena dengan kicauannya yang sangat gacor dan indah. Nah, mungkin Bapak Ibu coba lihat, ini ada gambar sangkar yang tertutup ya. Ada seorang peneliti ya di negara Amerika, yaitu di New York. Dia melakukan penelitian terhadap burung kenari ini. Dia menemukan bahwa dengan dia menempatkan seekor burung kenari dalam sangkar tertutup ya dari cahaya, burung ini dapat menyanyi lebih merdu ya. Seolah-olah kegelapan di dalam sangkar ini, burung tersebut apa? Dia memusatkan konsentrasinya pada kicauannya. Sehingga semakin dia ditutup ya sangkar ini, maka burung kenari ini semakin berkicau ya. Sangat merdu suaranya. Nah, pelajaran apa yang mau saya ambil tentang burung kenari ini? Bahwa seringkali kita sebagai manusia ya, kita pasti kadang-kadang menghadapi namanya masa suram atau keadaan yang sangat sulit. Bahkan untuk beberapa 1 triwulan ini kita sedang mempelajari tentang apa? Cawan lebur ya. Nah, sama seperti itu. Bapak Ibu, mungkin kalau melihat slide ini kita ketahui dia sangat terkenal ya. Siapa namanya? Nama lengkapnya yaitu Frances Jane Crosby. Dia lahir tanggal 24 Maret tahun 1820 dan dia meninggal tanggal 12 Februari tahun 1915. Apa yang mau saya bagikan cerita tentang Jane Crosby ini? Jane Crosby atau sering dipanggil dengan Fanny Crosby, dia adalah seorang penulis lirik ya, Amerika Serikat, dengan dikenal himnenya sebagai Kristen Protestan. Dia seorang Metodis, bahkan seumur hidupnya dia adalah salah satu himnistis yang paling produktif dalam sejarah, menulis kurang lebih ada 8.000 ya, luar biasa dia. Meskipun sebagaimana kita ketahui dia buta ya sejak bayi ya. Dan dari sejarah ya yang saya ketahui kenapa dia buta, dia ternyata pada saat usia berumur 6 minggu ya, masih berumur 6 minggu, saat itu dia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Namun ketika dibawa ke dokter, terjadi ada namanya istilah malpraktek ya. Dokternya salah melakukan tindakan ya sesuai dengan prosedur.
sehingga membuat mata dari Fanny Crosby ini apa? Mengalami kebutaan. Ya. Namun pada saat itu ayahnya pun apa? Meninggal ketika dia berusia 6 bulan. Ayah meninggal ketika dia berusia 6 bulan, sehingga saat itu ia dibesarkan oleh ibunya dan neneknya. Para wanita menanamkan Crosby ke dalam prinsip-prinsip Kristen Protestan. Misalnya dia mengingat akan bagian-bagian dari ayat-ayat Alkitab. Fanny Crosby menikah dengan seorang yang bernama Alexander Van Alstyne, ya. Seorang musisi, ya, sama seperti dia seorang musisi dan dia juga buta, ya, dan sesama guru pada tahun 1858. Dan Tuhan mengaruniakan satu putri, ya, satu anak yang bernama Francis. Tetapi itu hanya sementara, ya, hanya sementara, karena anaknya meninggal saat bayi, ya. Ini sangat-sangat sedih sekali. Nah, saat itu yang dokter yang melakukan malpraktek tidak pernah bisa memaafkan akan dirinya, dokter ini, ya, oleh karena atas keteledoran yang ia buat kepada Fanny Crosby. Jadi saat itu dokter pribadinya pernah membuat kesalahan itu saat dia meneteskan obat mata kepada Fanny Crosby ketika masih kecil. Dan Fanny tidak menganggap kebutaannya itu sebagai suatu malapetaka. Justru sebaliknya, dengan dia mendapatkan musibah matanya mengalami kebutaan, dia menerima dengan tabah. Bahkan ia pernah berkata, jika ia punya kesempatan bertemu dengan dokter yang telah melakukan malpraktek kepada dirinya, ia akan berterima kasih kepadanya. Dan ia percaya bahwa Allah telah mengizinkan ia buta supaya ia dapat menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan lebih baik. Salah satu lagu yang saya juga sangat senang, ya, yang dia ciptakan di dalam lagu Sion nomor 277 dengan judul Betapa Senang Aku Kabarkan. Saya coba tampilkan. Nah, inilah salah satu lirik yang dia tulis, ya. Saya bacakan. Betapa senang aku kabarkan hal tebusan darah Yesus. Rahmat-Nya yang penuh kasihan, jadikan aku miliknya. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Aku akan memandang Yesus dalam kemuliaannya. Langkahku dipimpin oleh Tauratnya, memberi aku lagu surga. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, Mazmur 77 ayat 7 berbunyi, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung, ya. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Ya. Firman Tuhan ini dituliskan oleh bagaimana Raja Daud, dia mencari Tuhan pada saat dia mengalami satu musibah. Ya, pada saat malam dia mencari Tuhan. Dia merenungkan bagaimana hatinya selalu merindukan agar Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Ada satu pertanyaan, mengapa kita takut dalam kegelapan? Ada satu janji firman Tuhan dalam hidup kita, ya, yang boleh menguatkan. Dalam Yeremia 29:11 saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah janji yang boleh kita renungkan, boleh kita simpan saat kita mengalami satu takut di dalam kegelapan atau dalam masa kesukaran. Bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan damai sejahtera. Walaupun Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang mungkin kita anggap ini suatu musibah, ingat, Tuhan tidak pernah memberikan itu namanya rancangan kecelakaan. Karena Tuhan selalu memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan.
Mengapa juga kita takut dalam kegelapan? Ada janji Tuhan yang lain dalam Yosua 1 ayat 9. Firman Tuhan juga berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, Tuhan selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Mengapa takut dalam kegelapan? Ada juga janji yang lain yang boleh menguatkan iman kita. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan hari esok. Biarlah Tuhan yang akan selalu apa? Memberikan pertolongan atau menyediakan apa yang kita perlukan. Firman Tuhan juga yang boleh memberikan pengharapan kepada kita dalam Mazmur 56 ayat 3. Mengapa kita takut dalam kegelapan? Ingat, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saat Raja Daud mengalami satu musibah, terdesak dia dengan serangan musuh, dia mau belajar percaya kepada Tuhan. Ya. Di dalam Tuhan, aku percaya dan aku tidak akan takut. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 1 juga yang sering kita baca, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus memiliki iman. Dengan kita memiliki iman, kita akan semakin bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang selalu apa? Memberikan kekuatan, bahkan memberikan penghiburan kepada kita. Walaupun mungkin sampai detik ini kita belum pernah Tuhan itu seperti apa. Tapi yakinlah Tuhan itu selalu beserta dalam hidup kita. Dan di dalam firman Tuhan juga Yesaya 50 ayat 10. Hai kamu yang menghormati Tuhan dan mendengarkan perkataan hambanya. Jalan yang kamu tempuh mungkin gelap dan tidak ada cahaya yang bersinar bagimu. Tetapi percayalah pada Tuhan, bertopanglah pada Allahmu. Inilah jaminan buat kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus bertopang kepada Tuhan. Di dalam satu kutipan hamba Tuhan pena inspirasi Ellen White Ministry of Healing halaman 481 dikatakan Bapa surgawi kita mempunyai 1001 cara untuk menyediakan keperluan kita yang tidak kita ketahui. Mereka yang menerima prinsip mengutamakan pengabdian kepada Tuhan, permasalahannya akan lenyap dan jalannya akan rata. Ini yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bahwa kita punya Tuhan yang memiliki 1001 cara. Mungkin bagi kita, kalau di saat kita merasa, wah ini buntu Tuhan, ini nggak bisa Tuhan. Tapi ingat, kita punya Tuhan, dia punya 1001 cara. Yang selalu menyediakan keperluan kita, yang kita tidak ketahui. Ya, asalkan kita mau apa? Mengabdi kepada Tuhan. Dengan kita mengabdi kepada Tuhan, maka permasalahan yang kita akan hadapi itu akan lenyap. Dan jalannya akan rata. Ada seorang yang bernama Charles Spurgeon juga mengatakan, kami memiliki semua hal dan kekurangan, bukan karena saya punya penyimpanan uang yang baik di bank, bukan karena saya memiliki keterampilan dan kebijaksanaan untuk mendapatkan makanan saya, tetapi karena Tuhan adalah gembalaku. Ya, ingat firman Tuhan dalam Mazmur 23, Tuhan itu adalah gembala. Ya, dia selalu apa? Beserta dalam hidup kita. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab ia beserta dalam hidup kita. Nah, kutipan yang terakhir yang ingin saya bacakan kepada kita semua, kita menunjukkan jati diri sejati kita saat kesulitan. Saat beban hidup datang bertubi-tubi, yang sejatinya pencuri akan terlihat tabiatnya. Yang sejatinya pengkhianat atau matre dan sebagainya akan terlihat perangainya. Pun sama, yang sejatinya penyabar akan terlihat rasa sabarnya. Yang sejatinya jujur akan terlihat kejujurannya. Semakin cemerlang. Yang sejatinya setia, sungguh akan menakjubkan melihat kesetiaannya. Ingat Bapak Ibu, orang dapat melihat dari tabiatnya, dari kehidupannya. Kalau kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, Tuhan itu akan apa? Memberikan jalan keluar kepada kita. Yang sejatinya penyabar, itu akan terlihat dengan rasa sabarnya. Sebagaimana pada minggu
kemarin kita sudah belajar ya, menunggu ya, sabar dalam cawan lebur. Percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik ya dalam hidup kita, dan Dia tepat pada waktunya akan memberikan pertolongan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Desmond, boleh langsung doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Sampai detik ini Engkau masih menyertai kami. Hingga kami boleh mengikuti satu seminar, Anda bertanya, dokter menjawab. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran seminar kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dr. Bona. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari, yang mengajarkan kepada kami agar kami tidak boleh takut dalam kegelapan. Walaupun selama kami masih hidup, pasti Tuhan akan mengizinkan masa suram dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, bila mana kami selalu beserta dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan punya 1001 macam cara yang dapat menolong kami. Asalkan kami mau menaruh harapan kepada Tuhan. Asalkan kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkatilah para peserta yang sudah bergabung di dalam media Zoom saat ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Entah mungkin masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah sosial, masalah pekerjaan, dan lain-lain Tuhan. Biarlah masalah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati khusus kepada Ibu Peggy yang selalu setia menemani acara ini setiap hari Sabat atau hari Sabtu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati dalam kesehatannya, berkati dalam segala kehidupannya ataupun pergumulannya, suami dan anak-anaknya. Engkau berkati ya Tuhan. Berkati juga Dr. Bona sebagai narasumber kami pada hari ini. Dalam kesehatannya, di dalam rezekinya, bahkan kehidupan Qur'annya Tuhan. Bahkan semua yang bergabung juga pada saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan 6 hari kami ke depan. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan akan beserta dalam hidup kami ya Tuhan. Inilah persembahan doa kami tutup doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Desmond untuk motivasi rohaninya untuk kita menjadi kuat pada sepanjang 6 hari bekerja di hadapan kita ya. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Bona yang sudah mendedikasikan ilmunya untuk kita semua. Dan kepada seluruh partisipan yang hadir atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di Zoom meeting ini. Karena tanpa kehadiran Bapak Ibu, maka acara ini kurang bermanfaat. Jadi kita akan berjumpa kembali minggu depan di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, di jam yang sama ya. Pastikan semua hadir. Kalau semua bisa buka videonya, saya mau foto nih. Kita bikin foto session. Bisa buka enggak? Ayo, seberapa yang bisa buka kamera, kita mau foto session. Oke, kita foto ya. Oke, ini yang layar pertama. Siap-siap, kasih senyum yang terbaik. 1, 2, ya. Oke, sekarang di layar yang kedua ya, halaman 2. Halaman 2 ada yang buka? Oh, nggak ada yang buka. Kita coba. Oke, halaman 3. Nggak ada yang buka juga ya. Jadi halaman 1 aja tadi fotonya ya. Oke, boleh semuanya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan pertama kasih reaction-nya, lalu buka mikrofonnya untuk mengucapkan terima kasih. Ini masih ditutup ya mikrofonnya ya? Saya nggak ngerti ini nyalainnya. Oke, boleh kasih reaction-nya aja kalau mikrofonnya tidak bisa terbuka karena itu. Oke, sampai jumpa semuanya. Tuhan memberkati.